Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kami dapat mempresentasikan makalah yang berjudul Lembaga Negara, DPR, DPD, dan MPR. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Tata Negara. Jadi, latar belakangnya itu ada penulisan makalah adalah pentingnya peran lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya DPR, DPD, dan MPR, yang memiliki fungsi strategis dalam menjalankan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan yang mempengaruhi kinerja dan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga tersebut. Dan ada pun rumusan masalah yang kita bahas. Yang pertama adalah masalah korupsi di DPR yang menurunkan kepercayaan masyarakat. Yang kedua adalah rendahnya efisiensi proses legislasi di DPR. Yang ketiga ada peran MPR yang dinilai kurang jelas pasca reformasi. Dan yang terakhir, ketidakseimbangan hubungan antara DPR dan MPR. Jadi tujuan makalah ini adalah untuk memahami berbagai permasalahan tersebut serta memberikan gambaran mengenai peran ideal lembaga negara dan sistem ketatanegaraan Indonesia. Selanjutnya, pembahasan kedua akan disampaikan kepada Faris tentang kinerja DPR dan legislasi. Baik, terima kasih kepada moderator. Dalam kinerja DPR dan legislasi, pada bagian pembahasan pertama, kami membahas mengenai kinerja DPR, khususnya dalam pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Dalam ketiga fungsi ini merupakan tugas utama DPR sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam fungsi legislasi, DPR memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang bersama pemerintah. Namun dalam praktiknya, produktivitas legislasi DPR masih tergolong rendah. Sebagai contoh, pada periode 2014 sampai 2015, DPR hanya mampu menyelesaikan sebagian kecil dari target program legislasi nasional dan prolegnas. Selanjutnya, dalam fungsi pengawasan, DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Fungsi ini bertujuan untuk mengontrol jalannya pemerintahan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun, fungsi pengawasan ini seringkali dipengaruhi oleh kepentingan politik sehingga tidak berjalan secara optimal. Terkait fungsi anggaran, DPR bersama pemerintah menetapkan APBN dan mengawasi penggunaannya. Fungsi ini sangat penting, namun masih menghadapi tantangan berupa kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun DPR memiliki kewenangan yang besar, pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan melalui peningkatan integritas, profesionalisme, dan efisiensi kerja anggota DPR. Selanjutnya, pembahasan mengenai peran MPR yang akan disampaikan oleh penyaji yang ketiga. Oke, terima kasih. Selanjutnya untuk masalah peran MPR, bagian selanjutnya membahas masalah peran MPR yang kurang jelas dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pada saat ini. Pasca amandemen UUD 1945, kedudukan MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara, melainkan sejajar dengan lembaga negara lainnya. Namun demikian, MPR tetap memiliki peran penting terutama dalam melantik presiden dan wakil presiden serta mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Dalam praktiknya, peran MPR dalam pelantikan presiden dan wakil presiden seringkali hanya bersifat seremonial. Pelantikan presiden dan wakil presiden didasarkan pada surat keputusan KPU, sementara MPR tidak mengeluarkan ketetapan MPR sebagai bentuk pengesahan politik dan konstitusional. Hal ini menimbulkan pandangan bahwa peran MPR kurang optimal dalam menegaskan legitimasi kekuasaan eksekutif. Oleh karena itu, diperlukan penegasan kembali oleh peran MPR agar tidak hanya menjadi lembaga simbolik, tapi juga memiliki fungsi konstitusional yang kuat dalam sistem demokrasi Indonesia. Selanjutnya, pembahasan mengenai hubungan antara DPR dan MPR akan disampaikan oleh penyaji keempat, yaitu selanjutnya, pembahasan terakhir adalah mengenai ketidakseimbangan hubungan antara DPR dan MPR serta implementasinya terhadap sistem pertahanan sampai kapan? Baik, pembahasan terakhir adalah mengenai ketidakseimbangan hubungan antara DPR dan MPR serta implementasinya terhadap sistem pertahanan.
pembahasan terakhir adalah mengenai ketidakseimbangan hubungan antara DPR dan MPR serta implementasinya terhadap pemerintahan presidensial di Indonesia. Dalam praktiknya hubungan antara lembaga negara sering kali diwarnai dengan kepentingan politik sehingga mekanisme check and balance tidak terjadi serta ideal. Baik, selanjutnya adalah salah satu contohnya adalah dalam mekanisme impeachment presiden, meskipun sudah melibatkan Mahkamah Konstitusi, proses pemakzulan masih rentan dipolitasi oleh DPR. Apabila presiden kehilangan dukungan politik di parlemen, hal ini menunjukkan belum optimalnya keseimbangan kekuasaan antara lembaga negara. Baik selanjutnya akan disimpulkan oleh dari moderator. Jadi sebagai kesimpulannya, DPR, DPD, dan MPR itu merupakan pilar penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Namun masih diperlukan perbaikan dalam hal efektivitas kinerja, kejelasan peran, serta penguatan mekanisme pengawasan agar lembaga-lembaga tersebut benar-benar mampu mewujudkan kedaulatan rakyat. Adapun saran yang dapat kami berikan adalah penguatan peran DPD, evaluasi fungsi MPR agar lebih fokus pada kewenangan konstitusional, serta peningkatan integritas dan profesionalisme anggota lembaga negara. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dari Bapak Ibu perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.